Selamat malam pemirsa, jumpa kembali bersama saya Paskalis Junior Olejan dalam dialog saluran informasi konservasi sumber daya alam Sirosa edisi 4 Juni 2022. Pada malam hari ini Sirosa akan mengangkat tentang kerja kolaborasi Pemda masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan jelang Hari Lingkungan Sedunia 5 Juni 2022. Pemirsa, inilah Sirosa selengkapnya. Ya, pemirsa, telah hadir di studio kami ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau UPTD Persampahan, Bung Binsar Sitanggang. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ya, baik saja, Bung. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Ya, selamat datang di studio kami, Bung. Siap. Selain Bung Binsar selaku Kepala UPTD Persampahan, juga telah hadir perwakilan Yayasan Kelestarian dan Edukasi Kaimana, KEK, yaitu Ibu Desi Beta. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, apa kabar, Ibu? Ya, puji Tuhan, baik. Ya, selamat datang di studio kami, Ibu. Kita lanjut untuk narasumber yang berikut adalah manajer program Sirosa. Manajer program Sinara, Manajer program Sinora, Bung Syahlan Mahmud. Selamat malam. Malam, Bung. Selamat datang di studio kami. Ya, baik, Bung. Sebelum kita lanjut membahas tentang berbincang terkait dengan kerja kolaborasi Pemda dan masyarakat dalam menjaga lingkungan jelang Hari Lingkungan Sedunia yang tepatnya pada tanggal 5 Juni 2022. Saya memberikan sedikit kesempatan kepada ketiga narasumber kita untuk menjelaskan kepada pemirsa di rumah apa yang akan dipersiapkan, pekerjaan apa yang selama ini telah dilakukan menjelang Hari Lingkungan Sedunia yang akan jatuh tepatnya pada tanggal 5 Juni 2022. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Kepala UPTD Persampahan Kabupaten Kaimana, Bung Binsar. Bisa langsung waktunya diberikan untuk menjelaskan kepada pemirsa terkait dengan kerja program yang sudah dilakukan selama ini, terutama menjelang tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Sedunia. Baik, Bung, waktu diberikan. Terima kasih. Iya, kita dari UPTD Persampahan Terpadu yang telah dibentuk kurang lebih 1 tahun berjalan, ya, mempunyai program bagaimana bisa melakukan pengelolaan persampahan dalam rangka mengurangi sampah yang ada di perkotaan. Dengan jargon kami, Kaimana Nol Sampah. Itu merupakan rencana yang sudah dibuat, dan kami menuju ke sana. Kami terus membangun komunikasi, kami terus membangun kolaborasi dengan stakeholder lain untuk bagaimana sampah perkotaan ini bisa diatasi. Jadi sementara kami sedang melakukan beberapa agenda-agenda yang mungkin kami juga cukup aktif di media sosial untuk mengajak masyarakat di Kota Kaimana untuk lebih peduli atau ada perubahan perilaku terkait dengan persoalan sampah di Kota Kaimana. Ya, jargonnya adalah Kaimana Nol Sampah. Itu sebagaimana program unggul dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, yaitu Kaimana Nol Sampah. Baik, kita lanjut penjelasan berikut dari perwakilan Yayasan Konservasi dan Edukasi Kaimana, Ibu Desi Bet.
bisa minta waktu untuk menjelaskan sedikit terkait dengan program-program kegiatan yang selama ini dilakukan untuk terlebih khusus mengenai menjaga lingkungan di Kabupaten Kaimana. Baik Ibu, waktu silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kami dari Yayasan Kelestarian dan Edukasi Kaimana selama ini memang mempunyai tujuan dan juga pilot program kita adalah pertama itu memperkenalkan ekosistem laut dan juga memperkenalkan hewan-hewan ataupun satwa yang dilindungi ataupun yang endemik serta pandemik di Kabupaten Kaimana ini. Salah satu pilot program kita adalah persampahan juga. Jadi dalam kurun waktu sudah lebih dari 3 bulan ini, kami Yayasan Kelestarian dan Edukasi Kaimana sudah mendidik siswa-siswa binaan kami, baik dari SD Matoa maupun dari anak-anak yang berada di lingkungan Kokonau Dalam yang ada di Air Merah dan anak-anak yang ada di RT Kamoro. Kami mengajarkan kepada mereka bagaimana kita harus mengenal lingkungan dan bagaimana cara kita untuk menjaga agar lingkungan yang ada di area kita itu tetap bersih, dan berusaha terlebih untuk memperkenalkan mereka bahwa inilah sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari, sehingga mereka bisa memilah sampah-sampah tersebut sehingga bisa menjadi bahan yang didaur ulang juga. Seperti itu. Ya, baik Ibu Desi, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke narasumber yang berikut, manajer program Sinara, Bung Syahlan. Ya, mungkin di kesempatan ini pemirsa, Bung Syahlan bisa langsung menjelaskan sedikit terkait dengan program Sinara selama ini dalam menjaga lingkungan, khususnya Kabupaten Kaimana, seperti apa, lalu langkah-langkah apa yang harus ke depan mungkin bisa di... Baik, terima kasih. Ya, baik, silakan mungkin. Saya mewakili teman-teman dari komunitas Sinara. Sinara dalam berproses sudah kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun ini ada beberapa program yang sudah Sinara lakukan. Di antaranya peningkatan kapasitas untuk teman-teman di komunitas Awoka di Kambala yang pernah kami lakukan, lalu juga melakukan pendampingan kepada kawan-kawan di Pokdarwis Marsi terkait bagaimana melakukan asesmen ke destinasi-destinasi wisata yang mereka punya, lalu melakukan analisis tentang pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kampung Marsi. Nah, selain itu juga saat ini Sinara berfokus pada program penyedartahuan lingkungan dan juga membangun sistem pengelolaan di Kampung Seram. Itu ada 2 RT yang sementara sedang Sinara berfokus di sana. Itu ada RT Kamoro dan RT Kartini. Nah, prosesnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari komunitas KEK, tapi kami di Sinara tidak hanya berfokus pada bagaimana pendidikan lingkungan hidupnya dilakukan, tapi juga bagaimana membangun kerjasama nantinya dengan dalam hal ini UPTD Persampahan atau Dinas Lingkungan Hidup umumnya, pemerintah daerah, juga dalam hal bagaimana membangun sistem pengelolaan di sana, mulai dari antar pengangkutan sampahnya, jam buang sampah, lalu memberikan pemahaman ke masyarakat terkait bahaya sampah ketika itu tidak dikelola dengan baik, lalu yang paling penting adalah dari proses ini bagaimana perubahan perilaku yang kita semua tentunya harapkan sehingga menjaga lingkungan yang kita punya bersama ini. Mungkin seperti itu. Ya, baik Bung Syahlan Mahmud. Pemirsa di rumah, saya
mengingatkan kembali bahwa untuk Anda yang menyaksikan siaran live streaming kami, Kabar Triton, kalau ingin untuk menyampaikan saran masukan kritis terkait dengan kerja kolaborasi Pemda dan masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan menjelang Hari Lingkungan Sedunia pada 5 Juni 2022, bisa langsung pada jalur telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda, ataupun juga langsung komen di bawah layar ini. Baik, kita kembali ke soal UPTD tadi yang seperti dijelaskan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian yang menarik bagi saya di sini. Yang pertama tadi sempat disampaikan bahwa program UPTD dalam hal ini menjelang menyongsong nol sampah, menuju nol sampah ya, menuju nol sampah di Kabupaten Kaimana. Bisa mungkin sedikit penjelasan terkait program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh UPTD selama ini menuju Kabupaten Kaimana nol sampah? Iya, terima kasih. Saat ini UPTD kita menargetkan pertama itu bagaimana supaya proses pengangkutan sampah itu berjalan dengan baik. Ini kita bicara tentang sistem, bicara tentang waktu pengangkutan sampah. Yang dulunya jam 9 pagi sampah baru mulai diangkut, kami rubah modelnya jadi jam 5 subuh. Pikiran kami merubah jam 5 subuh. Pikiran kami orang-orang kantoran sebelum pergi kantor sampah mereka sudah diangkut di jam 5 subuh itu, agar tidak menumpuk di kontainer-kontainer. Jadi bayangan kalau macam contoh pegawai negeri atau guru, dia sudah pergi dulu ke sekolah, baru sampahnya otomatis dia akan bawa ke kontainer. Jadi kontainer akan berpeluang untuk membludak ketika sampah itu tidak diangkut di rumah. Kami rubah jam 5 pelayanan, sehingga sedikit banyaknya sudah mulai pelan-pelan proses pengangkutan itu sudah mulai bisa teratur begitu. Iya, baik. Pertama adalah dari dulunya biasanya dibersihkan dari pagi, biasanya siang, tapi dirubah menjadi jam 5. Ya. Penyediaan bank sampah tersendiri untuk di Kabupaten Kaimana ini seperti apa, Bu? Mohon izin bagaimana? Penyediaan bank sampah di titik. Jadi kami di Kabupaten Kaimana ini. Kami sarana prasarana itu yang menjadi kekurangan kami saat ini. Jadi kami punya kontainer-kontainer sampah itu bisa dibilang jumlahnya masih relatif sedikit. Jadi di tahun ini kita lewat pemerintah daerah sedang menambah jumlah kontainer-kontainer sampah, sehingga ada titik-titik sampah yang belum ada kontainer ini, kedepannya kita berharap sudah ada, sehingga masyarakat lebih dekat membuang sampah. Tidak lagi masyarakat berkeluh kesah terkait dengan sampah yang dibuang jauh begitu. Jadi kita terus berupaya untuk bisa menyediakan kontainer-kontainer sampah ini lebih dekat kepada masyarakat begitu. Selama ini sudah ada upaya untuk mungkin kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Yayasan Keselestarian dan Edukasi, ataupun mungkin ada upaya-upaya pendekatan kerjasama dengan manajer dengan program Sinara. Selama ini apa sudah berjalan atau bagaimana kira-kira? Iya, memang sementara ini kita masih terus membangun kerjasama. Kita pernah membangun kerjasama dengan Sinara terkait dengan pelayanan untuk di daerah Kampung Seram dan sekitarnya. Hanya memang karena sarana prasarana kita ini terbatas, seringkali memang ada miskomunikasi karena rekan-rekan mereka sudah kerja semangat, tapi tiba-tiba mungkin truk angkutnya ini terlambat gitu. Memang seringkali kami namanya berproses pasti. Tapi terus membangun. Tadi dengan Kek juga saya lihat di postingan mereka ada kerja bakti di RT Komoro. Tadi kita sudah angkut sampahnya. Saya bilang harus diangkut supaya masyarakat tidak merasa jadi sesuatu yang menjadi hambatan. Tapi kita terus bekerja untuk bagaimana masyarakat merasa bahwa sampah ini merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama-sama begitu. Iya, baik. Kita masih tetap akan ada dalam perbincangan berikut, tapi saya harus kembali ke perwakilan Yayasan Kelestarian Edukasi Kaimana, Kek. Ibu Desi mungkin selama ini program yang sudah dilaksanakan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Desi terkait dengan edukasi terhadap siswa-siswi SD. Selain edukasi mungkin apa saja yang
diberikan terhadap anak-anak SD, anak-anak ini untuk mengelola sampah, kira-kira apa saja selain memberikan edukasi atau ada hal lain lagi begitu? Terima kasih. Sebenarnya memang selain kita mengajarkan mereka tentang bagaimana kita mengolah sampah, dari mana sumber sampah ini, karena kita harus tahu bahwa sumber penghasil sampah terbesar adalah manusia. Jadi ya kita bagaimana kita akan mengelola sampah ini sehingga tidak akan menimbulkan sesuatu hal yang lebih membahayakan di kemudian hari, sehingga ada beberapa kegiatan selain kita mengajarkan dan mengenalkan mereka, kita juga memberikan pemahaman untuk mengelola sampah ini. Jadi ada semacam recycle, ya. Jadi bagaimana sampah plastik ataupun sampah dari karung beras itu kita bisa kelola untuk menjadi tas ataupun hiasan-hiasan yang bisa dipergunakan oleh siswa-siswa tersebut. Jadi tidak hanya bagaimana mereka melihat sampah ini adalah semacam kotoran saja, tetapi bagaimana hal-hal yang tidak sudah merupakan sampah ini atau kotoran ini kita bisa kelola kembali. Jadi mengajarkan mereka bagaimana memilah sampah. Ya, mereka karena ketika mereka bisa memilah dari sampah organik terus ada non organik, mereka bisa melihat, karena kan kita punya kaitan dengan pembelajaran tentang ekosistem laut juga. Bagaimana mereka harus melihat misalnya sampah organik ini seperti adik-adik kita yang ada di RT Kamoro dekat dengan pantai. Jadi mereka bisa tahu bahwa ketika sampah organik ini mereka bisa berikan makanan ke ikan, tapi yang berbahaya untuk ekosistem laut itu mereka harus tahan, jangan dibuang sembarangan. Mungkin bisa Ibu jelasin ke pemirsa juga bahwa sampah-sampah apa saja yang berbahaya terhadap ekosistem laut. Artinya ini juga bagian dari edukasi untuk pemirsa yang ada di rumah yang sementara menyaksikan siaran. Oke, terima kasih. Jadi memang kita dua jenis sampah yang memang kita klasifikasikan itu seperti sampah organik dan sampah non organik, ya. Jadi sampah yang bisa kita daur ulang adalah walaupun sampah non organik itu juga bisa kita daur ulang, tapi yang paling kita berikan atensi atau perhatian yang besar adalah sampah non organik ini, karena ketika sampah non organik ini seperti plastik ataupun kardus-kardus yang kain-kain, kita kemarin di Kampung Seram ya dengan komunitas Sinara juga menemukan banyak sekali sampah-sampah plastik dan kain-kain yang bertumpuk di bawah pasir yang ada di sepanjang Kampung Seram. Sampah plastik apa tidak boleh ya? Tidak boleh. Ya, jangan sekali-kali kita membuang itu di laut. Ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Sinara, dalam program Sirosa. Jangan lewatkan kami dalam siaran selanjutnya. Kita akan kembali ke paruar-paruar berikut. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sirosa Kabar Triton. Saya mengingatkan kembali, jika Anda ingin terlibat dalam program Sirosa Kabar Triton edisi Sabtu tanggal 4 Juni 2022, bisa langsung melalui via telepon yang tertera di depan layar kaca Anda atau juga melalui kolom komentar live streaming ini. Ya, baik, kita lanjut ke narasumber yang berikut seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu manajer program Sinara, Bung Sialan. Sesuai dengan apa yang tadi Bung sampaikan, kita tahu bahwa Kabupaten Kaimana memiliki 4 wilayah konservasi. Mungkin dari 4 wilayah konservasi ini, selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Sinara untuk menjaga 4 wilayah konservasi ini, terutama wilayah alamnya yang ada di laut paling lebih utama, lalu bagaimana edukasi terhadap masyarakat lokal yang ada di 4 wilayah tersebut. Silakan Bung. Baik,
Dalam program yang Sinara lakukan, ini karena wilayahnya memang bersinggungan dengan wilayah-wilayah konservasi yang seperti tadi Pak Host sebutkan. Seperti contoh di program yang kita lakukan di Kampung Seram, itu secara tidak langsung akan juga berdampak ke wilayah konservasi TWP Kaimana, itu mulai dari Bisari sampai ke perbatasan Kayu Merah sana. Nah, itu ketika sistem pengelolaan sampahnya kita bangun di Kampung Seram dengan baik, tentu efeknya juga akan dirasakan di wilayah TWP Kaimana misalnya, karena sebaran sampah dengan arus perairan yang kita tahu di Kaimana ketika angin timur atau angin barat arusnya sangat kencang sekali, sehingga sampah yang ada di kota cepat atau lambat pasti akan mengalir berpindah ke lokasi-lokasi konservasi yang seperti tadi saudara sebutkan, sehingga sangat penting sekali ketika kita bisa sama-sama memberi penyadartahuan ke masyarakat, tentunya lewat program-program yang baik Sinara ataupun KEK ataupun UPTD persampahan sendiri lakukan. Nah, selain itu di TWP Burwai misalnya, kami juga dalam beberapa kesempatan pernah berkunjung ke sana, misalnya untuk bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman AWOKA dalam hal peningkatan kapasitas, lalu juga memperkenalkan tentang marketplace ke mama-mama AWOKA, UMKM, kelompok UMKM AWOKA yang ada di Kambala sana, tentang bagaimana memasarkan produk mereka melalui marketplace atau toko online. Nah, itu salah satu bagian. Sedangkan di bagian lain, beberapa waktu lalu di bulan Maret, kalau saya tidak salah ingat, itu kami Sinara juga terlibat sebagai fasilitator untuk memfasilitasi jalannya proses pembentukan BUMKAM di Kampung Kambala. Ini dengan atas pendanaan dari Yayasan Konservasi melalui program IKI yang ada di Yayasan Konservasi. Nah, kami Sinara dipercayai sebagai untuk memfasilitasi program tersebut dengan bekerja sama dengan kawan-kawan dari TEKAD, dengan kawan-kawan dari P3MD dan kawan-kawan dari TEKAD P3MD. Nah, proses ini tentunya memberi efek pada bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya perikanan di laut dengan bijak, dengan berkelanjutan tentunya, karena ketika pemanfaatannya tidak dengan baik, tidak dengan benar, tidak dengan paham-paham bahwa menjaga keberlanjutannya itu penting, maka ini juga tentu berdampak buruk kepada masyarakat di kampung khususnya, dan kita semua umumnya di Kabupaten Kaimana. Nah, sehingga penting untuk proses pendampingan dilakukan, proses tadi saya seperti di Kampung Seram, penyadartahuan dilakukan, sosialisasi dilakukan baik oleh kami komunitas yang skopnya mungkin kecil, pendanaannya kecil, atau pemerintah yang tentu punya domain seperti mungkin UPTD Perikanan, UPTD Persampahan, seperti itu. Di proses lain juga kami seperti yang tadi saya sebutkan di Kampung Marsi, ini berada di TWP Kaimana, di kawasan konservasi KKPD di Kaimana. Kami mencoba melakukan pendampingan dengan masyarakat di sana. Tidak hanya Sinara, memang ada teman-teman dari Yayasan Konservasi juga bersama kami, lalu ada teman-teman dari beberapa orang dari Dinas Pariwisata juga yang terlibat. Nah, melakukan asesmen tentang destinasinya, lalu membuat dokumen perencanaan di bagaimana mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kampung Marsi, sehingga kembali lagi bahwa pemanfaatan yang berkelanjutan adalah poin yang kita mau, yang kita inginkan, sehingga eksploitasinya tidak berlebihan dan akan berkelanjutan sampai ke anak cucu yang bisa juga menikmati. Mungkin baik Bu. Jadi ini memang Kampung Seram menjadi
kampung percontohan pertama ya. Ya. Ya, kampung percontohan dari program Sinara. Kita kembali ke UPTD tadi, baik pemirsa di rumah. Kita tahu persis bahwa saat ini adalah program pemerintah daerah Kaimana menyongsong Kaimana nol sampah. Kemarin ada beberapa statement dari Pak Bupati sendiri, yaitu perlu adanya edukasi terhadap masyarakat, lalu ada kerjasama dari RT-RT, RW, dengan lurah, bahkan sampai ke tingkat distrik, bagaimana dengan untuk menggerakkan masyarakat supaya sadar akan sampah, bagaimana untuk mengelola sampah, membuang sampah, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit penjelasan dari Kepala UPTD, Bung Syahlan, Bung Binsar, mohon maaf, Bung Binsar, sedikit pencerahan, penegasan terkait dengan edukasi terhadap masyarakat, lalu selama ini mungkin apakah sudah berjalan atau belum? Gitu, Bu. Ayo, Bung, silakan. Baik. Untuk terkait dengan kolaborasi tadi, sebenarnya yang penjelasan dari Ibu Desi terus Bung Sahlan itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kita harus tingkatkan ke depan untuk hal ini menjadi lebih baik. Tetapi kalau yang sekarang UPTD sudah coba bangun itu, kita membangun komunikasi dengan dua lurah kelurahan Kroi dan kelurahan kota, dan juga kepala distrik. Kita membangun komunikasi, kita diskusi terkait bagaimana menangani sampah yang ada di dua kelurahan yang ada di Kaimana Kota. Nah, kalau di kelurahan kota sudah direspon dengan istilah mereka ronda sampah. Ronda sampah. Jadi setiap hari Sabtu mereka dari mulai jam 8 pagi sampai siang itu mereka melakukan kerja bakti massal. Jadi itu semua ketua-ketua RT terlibat, masyarakat terlibat. Nah, kami UPTD ikut juga di dalamnya. Jadi dalam arti mengangkut sampahnya, kita mungkin juga terlibat sama-sama untuk membersihkan. Jadi UPTD mendampingi. Ya, kita terus istilahnya bekerja sama bagaimana supaya semangat membersihkan sampah dari semua wilayah yang masyarakat punya ini ada di masyarakat begitu. Bukan kadang-kadang kan begini, masyarakat ini kan dijadikan objek, ada duit, kita yuk kerja bakti, habis itu kotor lagi begitu. Tetapi kita harus mulai mengubah ini. Jadi masyarakat tidak ada duit atau tidak ada uang pun mereka melakukannya karena mereka tahu ini untuk kesehatan mereka, untuk menjadi wilayah mereka jadi bersih begitu. Jadi tidak hanya momentum-momentum ada lomba RT bersih baru RT-nya bersih, tetapi ini terus berkelanjutan sampai kepada Kaimana nol sampah tadi. Jadi ini programnya dilaksanakan setiap hari Sabtu. UPTD sudah bekerja sama dengan dua lurah tadi. Saya lihat bahwa sebenarnya ini sudah ada kolaborasi antara unit pelaksanaan teknis daerah UPTD Persampahan Kaimana bersamaan dengan Yayasan Kelestarian Edukasi dan Kaimana dalam hal mengelola sampah. Nah, dalam hal mengelola sampah, bagaimana memilah sampah, lalu sampah organik maupun sampah non organik. Nah, tadi seperti dijelaskannya seperti itu kan, Bung, Ibu, ya. Mungkin sejauh ini selama ini kan satu tujuannya ini kan menjelaskan kepada masyarakat, kepada adik-adik SD bahwa memilah sampah organik maupun non organik, lalu sampah itu dikelola. Selama ini dari UPTD sendiri dan Yayasan Kelestarian, apakah sudah ada kerjasama itu untuk mengelola itu? Belum sih. Tapi kita hari ini mungkin sudah ada pencerahan untuk kedepannya pasti akan bisa berkolaborasi. Nanti ke depan ada kolaborasi untuk itu ya. Ya. Baik. Ya, kita kembali ke manajer program Sinara. Ya. Nah, untuk manajer program Sinara terkait dengan kita bicara soal lingkungan ya. Nah, bicara soal lingkungan berarti bukan hanya persoalan sampah yang harus kita fokus, tetapi kita juga harus
bagaimana menjaga lingkungan laut, terumbu karang dan lain sebagainya. Nah, itu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Desi, bahwa ada sampah yang nanti berpengaruh terhadap terumbu karang. Mungkin bisa jelaskan selama ini dari Sinara sendiri terkait dengan itu menjaga merawat terumbu karang dan lain sebagainya itu seperti apa? Baik. Sudah berjalan. Ya, silakan. Sebenarnya kalau kita bicara terkait isu lingkungan, bukan cuma memang persoalan sampah saja, lalu juga bukan hanya lingkungan ekosistem di laut yang harus dijaga sebenarnya, tapi secara keseluruhan ada di darat maupun di laut. Nah, yang harus memang kita lakukan dan yang sudah Sinara lakukan, saya pikir tadi bahwa dengan menjaga lingkungan, menjaga ekosistem laut, sebenarnya tidak bisa hanya memberi edukasi ke masyarakat hanya untuk bagaimana mereka menjaga tanpa memikirkan bagaimana manfaat mereka bisa dapat. Jadi kita mengajak mereka untuk menjaga, sekaligus kita juga mencari solusi bagaimana untuk mendampingi mereka untuk mencari solusi dalam pemanfaatan dengan tadi berkelanjutan. Sehingga saya kira kalau hanya melakukan pelestarian saja, proteksi saja, tanpa ada benefit yang masyarakat dapatkan, itu juga akan menjadi cambuk untuk mereka sendiri, menjadi cambuk untuk kita sendiri, bahwa kita tahu sendiri bahwa masyarakat bergantung hidup dari laut. Hampir sebagian besar masyarakat di Kaimana mata pencariannya adalah perikanan. Walaupun memang di beberapa kampung di Kaimana, di kampung-kampung tersebut mayoritasnya memang bukan perikanan. Tapi kembali lagi bahwa kalau bicara menjaga lingkungan, kita juga harus ingat bahwa itu ada orang-orang yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pencarian, sumber kehidupan mereka, sehingga kita wajib hukumnya ketika bicara proteksi juga bicara bagaimana mereka bisa memanfaatkan lingkungan. Nah, saya cukup senang sekali sebenarnya melihat beberapa waktu belakangan ini teman-teman dari UPTD sering beraktivitas di hari Jumat pagi membersihkan lingkungan, lalu juga di hampir sepanjang pantai di Bantemen ini sering saya ketemu Satpol PP kalau ketika lewat atau pegawai-pegawai. Namun saya berharap bahwa ke depan itu bukan cuma pegawai saja yang melakukan, Satpol PP saja yang melakukan, karena bisa jadi mereka melakukan itu karena memang perintah, bukan karena memang kesadaran. Sehingga harapan saya ke depan bahwa mungkin yang dilakukan bukan hanya aksi-aksi sporadis, dalam artian kita pergi kumpul sampah tiap hari Jumat, lalu Jumat depan kita datang kumpul lagi dengan nilai sampah yang sama, dengan jumlah sampah yang sama. Tapi ketika Jumat ini kita kumpul, harapannya ke depan, Jumat depan jumlahnya makin sedikit, atau paling baik ya tidak ada sampah lagi. Tapi memang itu butuh proses. Namun saya berharap sekali bahwa kami, komunitas, yang kami lakukan adalah perpanjangan tangan dari apa yang pemerintah, dalam hal ini mungkin Dinas Lingkungan Hidup, lakukan. Baik Sinara maupun KEK, saya pikir tujuannya adalah sama dengan UPTD Persampahan atau sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah untuk bagaimana mewujudkan Kaimana nol sampah seperti visi yang Bupati inginkan. Tentunya ini juga akan berefek pada bagaimana niat Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadikan Kaimana sebagai destinasi wisata di Indonesia. Kalau misalnya hal kecil seperti sampah saja kita belum bisa atasi, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi besar itu untuk mewujudkan Kaimana sebagai destinasi wisata gitu. Karena di beberapa kejadian saya ketika kita lagi kumpul sampah terus kebetulan Ibu Lisa yang resort Triton Bay
sering sekali beraktivitas dengan kami ketika di lapangan. Beliau kasih tahu bahwa ada bule yang hanya ketika sampai di Kampung Seram, dia memutuskan untuk balik karena melihat sampah di Kampung Seram yang cukup banyak gitu. Jadi dia sudah ketika melihat pintu gerbangnya sudah sampah sebanyak itu, maka dia sudah langsung berperspektif bahwa di sana juga destinasinya juga pasti akan banyak sampah. Sehingga ini sangat penting sekali, bukan hanya untuk kita masyarakat Kaimana, tapi juga ketika tadi mau bicara pariwisata, lingkungan paling tidak harus bersih. Mungkin seperti itu. Iya, baik, Bung Syahlan. Sebelum kita lanjutkan, ini memang selanjutnya ini kita harus membahas tentang tindak lanjut, bukan hanya yang dilakukan sekarang, tetapi terus menerus sampai ke generasi. Nah, dan ini perlu perhatian daripada semua pihak, bukan hanya UPTD, bukan hanya KEK maupun Sinara, tetapi keterlibatan semua masyarakat dalam hal menjaga sampah di lingkungan, terutama lingkungan kita sendiri. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana setelah pariwara berikut. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Sirosa Kabar Triton edisi 4 Juni 2022. Ya, baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan mengenai kolaborasi Pemda dan masyarakat dalam menjaga lingkungan menjelang Hari Lingkungan Sedunia pada tanggal 5 Juni 2022, sudah di bawah siaran kita beberapa komentar dari masyarakat. Mungkin langsung saja saya baca. Yang pertama, akun atas nama Kaimana Maju. Ya, jadi sepertinya ini komentar untuk Pak Binsar ini ya. Untuk Pak Binsar, terima kasih sudah serius untuk menangani sampah di Kaimana. Tadi saya sempat lihat Pak Bupati dan Wakil juga sempat turut kerja bakti. Cuman satu hal yang saya rasa kurang, seperti sudah tidak ada ibu-ibu per RT yang tiap hari bersihkan lingkungan di sekitar RT dia seperti dulu. Jadi jalan-jalan raya tampak bersih. Mohon penjelasannya terkait kenapa program tersebut kurang dimaksimalkan lagi. Nah, itu untuk Pak Binsar. Bisa langsung Pak Binsar jelaskan kepada pemirsa di rumah. Ya. Terima kasih buat akun Kaimana Maju ya tadi. Iya, Kaimana Maju. Iya, terkait dengan ibu-ibu yang ada di RT-RT terkait dengan ibu-ibu kebersihan, ya, petugas kebersihan. Jadi sebenarnya petugas kebersihan di RT ini yang merekrut adalah RT sendiri. Jadi begitu. Jadi itu ada program pemerintah daerah terkait dengan dana 100 juta per RT. Nah, itu yang mungkin saya tidak bisa berkomentar tentang itu terlalu jauh karena itu domainnya kelurahan dan distrik. Jadi bagaimana supaya dana ini bisa segera diluncurkan supaya ibu-ibu petugas kebersihan ini bisa rutin melakukan kegiatan-kegiatan menyapu, membersihkan lingkungan RT. Sedangkan untuk jalan-jalan protokol, fasilitas-fasilitas umum yang pemerintah punya itu ada pada IPPD. Jadi kami juga punya petugas menyapu yang untuk fasilitas-fasilitas umum seperti jalan-jalan protokol, terus pasar, terus terminal dan lain-lain. Kita juga sedang terus menggalakkan supaya bagaimana teman-teman di kelurahan, di distrik bisa segera, karena RT-RT ini semangat, karena rata-rata saya lihat RT-RT ini juga punya jiwa untuk bagaimana menciptakan Kaimana nol sampah. Jadi saya berharap dukungan dari Pak Distrik, dari kedua lurah, bagaimana supaya mungkin bisa segera membentuk kelompok-kelompok ibu menyapu
di wilayah RT masing-masing. Mungkin begitu. Ini lebih cepat kolaborasi Ya. antara OPTD dengan ibu-ibu distrik maupun RT dalam membentuk kelompok-kelompok ibu-ibu dapur yang selalu setiap hari harus membersihkan sampah yang ada di Ya. wilayah RT-nya masing-masing. Itu yang paling penting ya. Ya. Baik, kita lanjut. Ada salah satu komentar dari akun Dewi Maulisar Al-Bukhari. Ini sepertinya juga untuk masih Pak Binzar ini. Di Taman Tepi Laut Banteni dan Taman Jokowi Iriana itu banyak sekali masyarakat yang berwisata buang sampah sembarangan. Waduh, berwisata buang sampah sembarangan. Bisa kita pungkiri juga kalau sebenarnya keadaan ini dikarenakan tidak ada tong sampah. Oh, rupanya soal tong sampah ya. Tidak adanya tong sampah di sekitar taman-taman tersebut. Mungkin bisa diadopsi. Saya pernah membaca artikel kalau ada suatu daerah yang menyediakan tempat sampah kecil untuk di setiap 20 sampai 30 meternya, lalu pihak dinas lingkungan hidup akan mengambilnya setiap hari dari tong-tong tersebut. Karena ada fasilitas tersebut, secara langsung bisa menstimulus tabiat masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin nanti masih akan tetap ada yang buang sampah sembarangan, mesti sudah disediakan fasilitas, tapi saya yakin pasti akan ada perubahan dari secara tersebut. Jadi ini mungkin kritis sekaligus masukan untuk OPTD maupun dinas lingkungan hidup ya. Ya. Karena juga disempat dinas lingkungan hidup di dalam komentar ini. Kita lanjut. Oh, ini kayak mana bangkit? Mungkin sedikit viral akun ini. Nanti soal kayak mana bangkit ini. Ya, kayak mana bangkit. Terima kasih teman-teman komunitas DAB. Juga yayasan sudah mau membantu pemerintah dan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Untuk pemerintah kami salut karena sudah mau mulai fokus untuk persembahan di Kaimana. Cuman satu yang kurang menurut saya, karena dulu kalau tidak salah itu ada program yang mana setiap RT mama-mama atau ibu-ibu sering tiap pagi selalu bersihkan lingkungan, lebih khusus pembersihan. Oh, berarti ini sama ya. Ini sama dengan Kaimana Maju. Ya, sepertinya Kaimana Bangkit dan Kaimana Maju nih duduk sama-sama dalam komentar ini. Ya, masih ada komentar lagi. Abdul Luis Safwa. Sesuai dengan topik kolaborasi, seperti apa rencana kolaborasi versus institusinya, dan seperti apa manajemen kolaborasi ke depan, seperti apa ataukah sudah dimulai? Oh, jadi ini menurut akun Abdul Luis sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu kolaborasi. Mungkin seperti ini tadi yang saya tanyakan itu, versus institusi kan, nah gitu. Nah, ke depan mungkin kolaborasi seperti apa yang dilakukan untuk menuju Kaimana nol sampah. Nah, ya. Bisa nanti dijelaskan juga lah. Ya, sudah pasti nanti akan dijelaskan karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu sebentar setelah ini. Kita lanjut, ada komentar lagi dari akun Reinhard Palit Mufara. Ketika ada kolaborasi bersama yayasan tentang pengelolaan sampah, bagaimana arah dan kebijakan Kabupaten Kaimana dalam mengelola sampah? Nah, itu. Lanjut mungkin Kaimana Bangkit satu kali lagi. Kebersihan Kaimana sudah mulai mantap, cuma masih kurang kontainer sampah yang masih kurang. Kalau bisa mungkin bisa diproses secepat mungkin, dan juga termasuk truk-truk angkut sampah juga kayaknya perlu ditambah. Nah, jadi ini masukan dari akun Kaimana Bangkit untuk Pemda supaya lebih meningkatkan lagi persoalan bank-bank sampah yang ada di Kabupaten Kaimana. Perlu supaya masyarakat sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa buang sampahnya sudah ada tempatnya bang di sini, gitu. Nah, ya. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sirosa. Saya ingatin kembali ketika Anda masih ingin terlibat dalam program Sirosa, bisa menyampaikan saran, kritik, komentar melalui live streaming kolom komentar
juga ada nomor telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda, bisa langsung via telepon untuk kita bisa lanjut berdiskusi pada malam hari ini. Baik, kita kembali ke narasumber. Yang pertama, untuk Ketua UPTD, Kepala UPTD, mohon maaf, Kepala UPTD Persampahan Kabupaten Kaimanan. Terkait dengan komentar-komentar dari masyarakat tadi, untuk penambahan bak sampah, tong sampah yang ada di Kabupaten Kaimana, lalu strategi ke depan dalam menjaga kebersamaan, kerjasama dengan RT, RW maupun institusi yang saat ini kita sama-sama lagi duduk diskusi. Mungkin strategi ke depannya seperti apa? Jawab dulu terkait dengan ketersediaan tong-tong sampah yang ada di Pantai Bantoni dan beberapa taman kita. Jadi kemarin saya dengan teman-teman di PTD, kita dalam tahun ini harus kerja cepat. Kalau kita kerjanya lambat-lambat, berarti masyarakat ini kan maunya bagaimana supaya kita lebih bekerja lebih cepat. Jadi kedepannya itu di Pantai Bantoni kita akan sediakan yang namanya tempat sampah khusus botol plastik dan kaleng. Jadi itu kita akan sediakan di beberapa spot di daerah Pantai Bantoni. Terus kami juga sedang berpikir untuk menyediakan tong-tong sampah tetapi hasil kerajinan dari pengrajin kita di Kaimana. Kita kan punya rotan yang banyak, kita juga punya bambu yang banyak. Bagaimana mereka membuat tong sampah itu dari anyaman. Pertama, dari sisi beratnya lebih ringan kalau petugas angkut. Terus yang kedua, kalau kena hujan airnya tiris begitu. Nah, airnya tiris, jadi tidak menampung. Kalau kita dari pakai drain itu pastinya akan tertampung di dalam drain. Tapi kita pakai itu, terus ketiga itu bisa menghasilkan benefit atau pendapatan buat ibu-ibu yang pengrajin di Kaimana. Contoh, kalau kita beli Crisbo, tempat sampah Crisbo itu dari luar, harganya sudah 600 sampai 700 ribu. Itu kita bawa uang keluar itu. Tapi kalau kita beli hasil mama-mama punya kerajinan ini, pastinya uang itu dipakai oleh mama-mama untuk kegiatan ekonomi di Kaimana. Saya sudah usulkan sama kepala dinas, kedepannya pengadaan tong sampah itu tidak usah kita bawa dari luar, tapi kita punya sumber daya alam ini banyak, rotan banyak ini, tinggal kita bagaimana memakai tenaga-tenaga pengrajin tadi untuk membuat tempat-tempat sampah yang tersedia di tempat-tempat umum. Bahkan kalau bisa nanti ya perusahaan-perusahaan yang ada di Kaimana, BUMN maupun pemerintah, instansi-instansi juga membeli itu dan mereka membagikan ke warga, sehingga warga pun juga sedikit terbantu untuk masalah tong sampah kan. Nah, itu gambarannya. Terus kolaborasi saya sebenarnya dengan Ibu Desi, dengan Pak Jalan nih, sebenarnya beliau berdua ini sudah sangat sering mengajak kami untuk berkolaborasi. Hanya di dalam kolaborasi ini sering mandek karena kita UPTD ini kan masih unit, belum dinas. Jadi kalau dinas ini kan dalam arti mereka, ya kita harus di dalam sistem ini kan harus bertahap gitu. Tapi saya berpikir ke depannya ini menjadi dari diskusi ini kita harus mulai membangun. Apabila ada kegiatan di kita di pemerintah, kita melibatkan beliau berdua ini karena punya konsep yang bagus untuk masyarakat bisa paham gitu. Karena kita tidak usah undang lagi dari luar, tapi beliau-beliau yang ada di Kaimana ini sudah punya background yang kuat untuk mengajak masyarakat untuk ayo kita sama-sama. Nah, mungkin itu yang harus kami dari UPTD juga sudah, saya sedikit mulai mengatur pikiran bagaimana supaya kita punya kegiatan yang kolaboratif, tetapi ya tidak hanya sekedar massal, tapi bagaimana membangun sistem ini. Karena hal-hal ini perlu dibangun di dalam satu sistem yang bersama-sama. Ya. Oke, baik, Pak Binzer, terima kasih.
ini terakhir dari Ibu Desi. Nah, Ibu Desi ini artinya bahwa dari petiri terkait sudah membuka hati lah, kerjasama ke depan untuk lebih meningkatkan kolaborasi. Bagaimana dengan dari Yayasan Kelestarian dan Edukasi sendiri ke depan untuk Kaimana terkait dengan kolaborasi? Kami sangat menyambut baik ya untuk kolaborasi, karena memang inilah yang sangat kami nantikan, bahwa semua warga masyarakat yang ada di Kaimana, baik dia pemerintah ataupun yayasan ataupun komunitas, kita semua harus bersama-sama untuk menjaga lingkungan yang ada, baik itu di darat maupun di laut. Dan salah satunya adalah kami berusaha untuk menyadartahuan dari usia-usia dini. Jadi ketika pemerintah dan mungkin komunitas yang lain seperti Sinara juga membentuk masyarakat atau sasaran mereka kepada yang lebih dewasa, kita Yayasan KEK ini kan kita kepada siswa-siswa atau anak-anak usia dini, jadi masih usia-usia sekolah yang memang sangat memerlukan sekali pengetahuan atau penyadartahuan tentang kebersihan, tentang lingkungan, tentang sampah. Seperti tadi Pak Binsar bilang, kalau mama-mama mau bikin maksudnya untuk tempat sampah ada pembuat hasil kerajinan tangan dari bambu ataupun rotan. Coba, kenapa kita tidak coba untuk mama-mama yang ada di pasar, toh? Kalau mungkin untuk tempat sampahnya lebih besar, coba kita coba ke tas-tas belanja. Kita tidak lagi pakai plastik, kita tidak lagi taruh rica, satu plastik kecil, terus beli sayur, satu plastik. Kalau semua ada 10 macam bahan, bukankah semua menghasilkan plastik ada 10? Tapi kalau kita memakai ya seperti tadi, ada noken juga, ada kerajinan tangan dari rotan, mungkin kita kan lebih efektif. Kita mengurangi sampah plastik dan lebih ringan juga membawanya. Bahasa juga akan tidak akan tertampung airnya. Ya itu, karena kami juga sekarang untuk anak-anak binaan itu kami membuat atau mendaur ulang sampah plastik, dan juga yang tadi saya bilang ada sampah karung-karung beras itu. Nanti kami akan tunjukkan itu di foto-foto di sosial media kami kepada FB kami ya, di KEK dan juga di Instagram. Nanti bisa masyarakat lihat bahwa inilah hasil dari siswa-siswa binaan kami, bagaimana mereka membentuk sampah yang bisa didaur ulang sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat, sehingga kita tidak lagi memandang hal-hal ataupun sampah-sampah ini sebagai momok yang menakutkan, tapi seiring dengan kita menyadari bahwa kita harus lebih mengurangi, lebih meminimalisir penggunaan alat atau bahan-bahan plastik atau bahan-bahan yang berbahaya, kita bisa juga mendapatkan manfaat seperti yang akan kita pergunakan untuk daur ulang tersebut. Seperti itu. Iya, baik Ibu Desi, terima kasih. Ini kita masih bicara soal kolaborasi. Yang terakhir mungkin dari Bang Syahlan, ya, manajer Sinara, terkait dengan kolaborasi ke depannya. Sinara sangat butuh sekali kolaborasi. Bukan hanya menyambut baik, tapi sangat butuh sekali. Karena terutama program yang Sinara sedang lakukan di Kampung Seram, nah itu ada banyak sekali kendala yang kami hadapi. Di antaranya bahwa wilayah intervensi kami ini berada di kota Kaimana, yang berarti bahwa masyarakat yang mendiami itu adalah masyarakat heterogen yang juga merupakan kaum urban, dalam artian punya kesibukan yang berbeda, latar belakang pekerjaan yang berbeda, tentunya akan berpengaruh kepada waktu dan bagaimana perspektif masyarakat tentang menerima kami, kehadiran kami di sana itu akan berbeda-beda, sehingga ketika ada kerja-kerja kolaborasi, nah ini akan membantu kami dalam berproses di sana. Ini bukan tanggung jawab komunitas saja atau perorangan saja ataupun pemerintah saja, tapi ini tanggung jawab kita semua, sehingga kerja kolaborasi sangat kami butuhkan sekali. Terutama untuk itu tadi, program kami yang di Kampung Seram. Saat ini kendala-kendala yang kami hadapi memang keterbatasan tadi, waktu untuk melibatkan banyak orang untuk terlibat di dalam program kami itu
terkendala dengan kami harus menyesuaikan waktu si A, waktu si B, sehingga ada beberapa hal yang memang harus kami mundurkan, seperti kemarin ketika ada kegiatan kepala masjid, renovasi masjid di Kampung Seram. Nah, itu ada beberapa waktu yang akhirnya program kami harus mundur menyesuaikan itu juga, di samping kesibukan masyarakat yang cukup tinggi. Nah, ini tentu tujuan kita bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Di Kampung Seram, ketika satu hari saja kita tidak bersihkan pantai atau tidak bersihkan lingkungan di sekitar situ, besok sudah ada tumpukan sampah lagi. Ini artinya bahwa, saya bilang seperti ini, artinya bahwa masalah tidak hanya ada di Kampung Seram yang harus Sinara selesaikan, tapi ketika Kampung Seram sudah bersih, potensi sampah itu datang dari pantai-pantai lain lagi. Ada dari Air Merah, ada dari Kampung Baru, ada dari Kroy apalagi. Nah, sehingga kami berharap sekali ketika ada kerja kolaborasi, itu bukan hanya ketika memang, saya kira mungkin komunikasinya masih sangat terbatas sekali antara kami komunitas dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ataupun UPTD Persampahan, sehingga di beberapa kesempatan itu UPTD hanya terlibat sebagai peserta misalnya, atau hanya terlibat sebagai pengangkut misalnya. Nah, harapan kami bahwa di beberapa kesempatan ke depan lainnya tuh tidak hanya terlibat sebagai tim yang datang angkut sampah dengan mobil yang fasilitas yang mereka punya, tapi kita sama-sama merumuskan bagaimana proses harus dilakukan, perencanaannya seperti apa, eksekusinya seperti apa, siapa melakukan apa, sehingga itu tadi harapannya dengan banyak orang yang beraksi melakukan kegiatan akan lebih banyak mempengaruhi orang-orang lain juga, menginfluence orang lain akan lebih banyak gitu. Nah, masalah sampah di Kaimana sebenarnya cukup urgent, karena di sepanjang pantai di Kaimana ini saya lihat banyak sekali sampah. Seperti sekarang juga di Air Merah, di pendaratan nelayan itu juga cukup banyak sebenarnya sampah, apalagi di Pasar Baru, Kroy, dan Kampung Seram. Nah, di beberapa waktu ke depan, di salah satu program Sinara ada pelatihan terkait bagaimana pemilahan sampah juga, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari KEK. Lalu bagaimana memanfaatkan sampah ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya kami dari Sinara punya rencana untuk melakukan pelatihan tentang pemilahan dan hidroponik. Jadi memanfaatkan wadah-wadah botol bekas, lalu kaleng-kaleng bekas untuk menjadi tempat menanam sayur misalnya, seperti itu. Lalu kami juga saat ini bekerja sama dengan salah satu bank sampah yang ada di Kaimana, PSM Justip kalau tidak salah, yang ada di belakang pasar sekarang. Nah, dia membeli sampah-sampah seperti botol, lalu seng bekas, lalu juga karton dan kertas. Nah, kami mencoba membangun kerjasama dengan ownernya, sehingga nanti ke depan ketika ada kerja bakti yang kami lakukan bersama warga, itu bisa langsung kami memilah mana sampah botol yang bisa kami supply ke penadah ini, ke bank sampah, mana yang memang tidak bisa dan harus berakhir di TPA. Itu akan kami lakukan ke depan. Selain itu juga, Sinara dalam waktu ke depan akan melakukan audiensi bersama pemerintah daerah. Dalam hal ini ada distrik sebagai otoritas pemerintah di tempat kami berprogram di Kampung Seram, lalu juga kelurahan kota, ke Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Persampahan tentunya, lalu juga ada UPTD Perikanan karena ini bersinggungan dengan wilayah garis pantai dan ekosistem laut, lalu juga beberapa teman-teman komunitas lain dan seperti Bapeda, seperti dalam hal ini Badan Perencanaan, untuk bagaimana kita sama-sama berfokus di Kampung Seram. Kenapa kami Sinara mengajak untuk sama-sama berfokus di Kampung Seram? Karena saat ini untuk bisa
untuk mengatasi persoalan sampah di Kaimana secara keseluruhan, saya kira itu memang pekerjaan besar yang butuh waktu lama, sehingga Kampung Serang bisa menjadi pilot project, bisa menjadi program awal untuk menjadi contoh yang bisa diterapkan atau direplikasi ke tempat-tempat lain yang ada di Kaimana. Nah, saya kira sangat baik sekali ketika tidak hanya aksi-aksi sporadis seperti yang saya bilang tadi, cuman pergi kumpul sampah tiap hari Sabtu, lalu nanti dinas lingkungan hidup datang ambil sampah dan buang, nanti besok Sabtu kita kerja lagi, Sabtu depan kerja lagi, tapi sama-sama membangun rencana kerja, ada dokumen rencana kerja yang kita pakai di Kampung Serang, dan dokumen tersebut akan direplikasi ke misalnya Kroi atau Kampung Baru atau Coa atau manapun itu, sehingga wujud dari Kaimana Nol Sampah itu bukan hanya slogan saja, tapi menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Mungkin seperti itu. Iya, baik, Bung Syalan. Ini dari penjelasan saya sedikit menarik kesimpulan bahwa sangat penting kolaborasi antara pemerintah dengan Sinara. Nah, dalam hal ini nanti UPTD juga termasuk, bahkan juga Bapeda sebagai perancangan gitu. Nah, sudah kolaborasi dalam pengertian bukan hanya nanti Sinara duduk sendiri dan pemerintah duduk sendiri, tapi sama-sama bagaimana berpikir dan menuangkan ide gagasan untuk menjadikan Kaimana sebagai nol sampah itu. Dokumen rencana itu penting. Kita tidak hanya melakukan aksi-aksi sesaat, aksi-aksi sporadis, tapi semuanya terencana. Di bulan ini stepnya harus sampai di apa-apa saja yang sudah kita selesaikan. Lalu pengaruhnya apa, dampaknya apa ke masyarakat, sudah ada perubahan belum? Kita bisa mengukur dari step-step ini. Di bulan berikut stepnya apa lagi? Ketika sudah ada peningkatan seperti ini, apa lagi yang harus kita lakukan? Pendidikan lingkungannya yang harus diperbanyak, atau sosialisasi ke masyarakatnya yang harus diperbanyak. Lalu sasaran-sasaran kelompok mana yang harus kita lakukan lebih intens begitu. Sehingga memang dalam proses ini survei sangat penting sekali. Survei, di situ kita bisa tahu tentang berapa jumlah. Kalau di Kampung Serang kita menggunakan metode survei juga, Pak Binsar, sehingga sasaran programnya kita tahu di berapa kakak yang akan kita capai. Lalu ada kuesioner yang akan kita bagi untuk bisa mengetahui bagaimana masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kaimana. Lalu konsumsi media apa yang mereka gunakan, sehingga kami bisa melakukan edukasi lewat media misalnya, atau tokoh-tokoh siapa yang ada di Kampung Serang yang bisa kami pegang sebagai tokoh-tokoh yang bisa memberi pengaruh ke masyarakat di Kampung Serang, sehingga semua sektor-sektor itu berusaha kami ajak kolaborasi, kami sentuh, sehingga efeknya bisa lebih besar, lebih baik. Iya, baik. Sebelum kita lanjut, ini sudah dua komentar ini. Sepertinya kita bicara soal sampah, menarik perhatian masyarakat ini. Jadi keterlibatan mereka juga. Ini salah satu masyarakat yang komentar bahwa maksud dari nol sampah artinya tidak ada sampah. Tapi nyatanya masih ada sampah. Mungkin strategi dinas bagaimana pengelolaannya, bagaimana tingkat kesejahteraannya dari petugas sampah bisa dijelaskan. Oh, berarti ini minta penjelasan. Ya, dalam hal ini perwakilan dari Pemda, yaitu Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dalam Persampahan. Lalu mungkin yang berikut adalah salah satu komentar lagi, produksi sampah tiap hari itu pasti. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang diproduksi masih rendah. Pemerintah hanya fasilitator, dan tentu semua pihak harus bertanggung jawab, sehingga judul topik dialog malam ini perlu diwujud nyatakan. Kita tunggu ketiga narasumber ini bisa mewujudkannya kolaborasi. Baik sih, memang kalau bisa secepatnya ada RTL ya, rencana tindak lanjut dari dari diskusi ini. Siapa tahu mungkin Pak Binsar mau mengundang kami ke ke kantor
Dinas Lingkungan Hidup untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan bagaimana sama-sama strategi ini kita bisa keroyok. Kami tentu sangat membuka diri untuk hal itu, karena yang menjadi pembeda antara kami dengan komunitas, dengan Pak Binsar atau pegawai lainnya, kami melakukan ini atas dasar kerelawanan, mau meluangkan waktu untuk melakukan ini, melakukan aktivitas ini tanpa dibayar sepeser pun, tanpa dikasih upah atau janji apapun. Kami berproses dalam kegiatan ini. Ya, saya tidak bilang bahwa Pak Binsar melakukan ini dengan terpaksa atau kawan-kawan melakukan ini dengan terpaksa, tetapi itu ada keterkaitan dengan dinas, ada keterkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan, sehingga saya bisa mengklaim bahwa kami ikhlas melakukan ini dan butuh sekali bahwa sentuhan dari pemerintah sehingga pekerjaan ini bisa lebih baik. Mungkin seperti itu, progresnya yang lebih cepat. Ya, mungkin Pak Binsar ceritakan terkait dengan kolaborasi. Ya, terima kasih Bung Salan. Ini ajakan yang luar biasa. Kita dari UPTD Persampahan ke depannya, mungkin setelah besok ini masuk libur langsung kita bergerak cepat untuk kita melakukan ini. Nah, jadi kita mulai, mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bung Salan itu luar biasa. Jadi memang kita tidak bisa kerja hanya sporadis, tapi kita berbicara di dalam sistem. Ini mungkin berkaitan juga dengan komentar terkait nol sampah berarti tidak ada sampah. Sebenarnya lebih cenderungnya bagaimana kita membangun sistem kerja di lapangan ini, sehingga ketika satu orang masyarakat dia melihat sampah, langsung dia merasa bahwa oh, ini harus saya angkat karena saya bagian daripada barang ini, begitu. Nah, jadi memang sistem ini yang kita sedang bangun, bagaimana kesadaran muncul di masyarakat, bukan karena masyarakat merasa bahwa ini bukan sampahnya atau ini sampah kiriman atau dan lain-lain, tetapi menganggap bahwa sampah-sampah ini merupakan tanggung jawab bersama, begitu. Nah, sistem ini perlu dibangun karena banyak stakeholder yang harus terlibat bersama-sama. Tidak bisa hanya UPTD saja, terus juga harus ada kelurahan, ada distrik, terus juga ada dinas PU, karena dinas PU itu juga ada tanggung jawabnya tuh, sampah-sampah di selokan, di kali, di pesisir pantai itu tanggung jawab dari dinas PU. Jadi mereka juga harus terlibat dalam kolaborasi ini, sehingga kedepannya Kaimana Nol Sampah ini bukan hanya kerja nyata dari UPTD atau dari teman-teman NGO, tapi kerja nyata dari semua pihak yang sama-sama terlibat di dalam Kabupaten Kaimana. Mungkin itu, tapi kita menjadi orang yang harus cepat mengajak, cepat merespon, karena kalau bukan sekarang siapa, kapan lagi ya? Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Mari kita sama-sama maju. Ya, mungkin dari Bu Desi sedikit menjelaskan terkait dengan untuk ke depan ini Sinara sudah membuka diri untuk siap untuk harus sangat penting kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini untuk dinas teknis UPTD. Sedangkan Yayasan Kelestarian seperti apa edukasi untuk ya, baik. Tentunya kami sangat, seperti saya katakan tadi, sangat memerlukan kolaborasi juga antara CEK, antara pemerintah daerah, antara komunitas-komunitas yang lain. Kami juga sebagai yayasan yang memang fokus di pendidikan dan edukasi ini, bukan berarti kami memang sudah tahu ataupun cuma bisa berjalan sendiri, tetapi setiap pihak ataupun semua pihak yang ada di Kabupaten Kaimana ini, baik Pemda maupun komunitas-komunitas seperti Sinara, kami sangat membutuhkan kolaborasi, bahwa mari kita bersama untuk membuat ataupun mengedukasi dan bagaimana tahuan kepada masyarakat bahwa kebersihan itu sangat penting, bahwa lingkungan kita ini harus kita jaga. Jadi kami sebagai edukator, kami sebagai yayasan yang memang sangat bersimpati terhadap setiap kegiatan dalam lingkungan kita yang ada di sekitar kita, terutama di Kabupaten Kaimana ini, tentunya baik dari lingkungan hidup, baik dari komunitas yang lain, kami sangat membutuhkan ataupun kolaborasi ini tentunya sangat kami perlukan, karena tidak mungkin kami jalan sendiri. Seperti yang kemarin saya selalu ganggu Pak Binsar kalau ada kegiatan, Pak,
kami ada kegiatan di sini, ini sampah. Oh Pak Binsar, iya siap, nanti anggota turun. Tapi ya itu anggotanya nanti mungkin terima beritanya besoknya apa lusanya begitu. Tapi pasti diangkat. Komunikasinya memang. Iya, memang saya kalau stres selalu ganggu Pak Binsar. Jadi kolaborasi itu maupun maksudnya baik Pak Binsar sebagai kepala UPTD ataupun staff yang lain, tetapi ya itu respons yang cepat. Mungkin kami lebih perlunya di situ. Kalau cuma kita bilang oke, tetapi tidak ada respon, kan berarti ataupun responnya lambat, nanti keburu sampahnya hanyut kembali ke laut, ataupun misalnya sampahnya kembali berserakan. Jadi kami dari KEK tentunya sangat membutuhkan ataupun sangat pasti akan bersama-sama untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan juga seluruh masyarakat Kaimana dan semua NGO yang ada di sini. Iya, baik, Ibu Desi. Sebelum kita mengakhiri program Sirosa ini, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Sirosa setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sirosa. Kita langsung untuk Kepala UPTD Persampahan Kabupaten Kaimana, mungkin sedikit closing statement, pesan-pesan apa yang perlu untuk mau disampaikan ke masyarakat Kabupaten Kaimana yang menyaksikan program Sirosa kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Saya mau sampaikan pertama bahwa mari masyarakat Kaimana yang mendiami kawasan kota, kita jangan buang sampah sembarangan. Kita mulai peduli dengan apa yang kita buang, karena yang kita buang itu akan menjadi dampak negatif buat lingkungan, bahkan juga buat ekosistem yang ada. Jadi apalagi kalau buang ke laut, jangan sampai buang ke laut. Mari kita buang pada tempat sampah yang disediakan, supaya kedepannya kota kita menjadi bersih, kota kita menjadi nol sampah. Jadi saya mau ajak, mari kita wujudkan Kaimana nol sampah. Kita bukan hanya slogan, tetapi itu merupakan semangat untuk bagaimana kita berkolaborasi, kita membuat Kaimana ini menjadi bersih, menjadi indah, dan siap untuk menjadi kota yang menjadi destinasi wisata. Terima kasih. Iya, baik, Bang Binsar selaku Kepala UPTD Persampahan Kabupaten Kaimana. Mungkin selanjutnya Ibu Desi Beta, perwakilan Yayasan Kelestarian Edukasi Kaimana. Closing statement, pesannya kepada masyarakat Kabupaten Kaimana yang sementara saat ini menyaksikan. Saya cuma ingin sampaikan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari kita, mencerminkan jati diri kita sebenarnya ya. Jadi kalau kita ingin bersih, kita ingin nyaman, berarti itu yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ingin kita melihat kota Kaimana ini bersih, berarti mulailah dari diri kita, mulailah dari lingkungan kita, dari keluarga kita, sehingga apa yang kita jaga dari daerah sekitar kita, dari pribadi kita, dari keluarga kita, itu akan tersebar luas ke lingkungan kota kita, kabupaten kita, sehingga apa yang kita cita-citakan lewat tujuan Kabupaten Kaimana, yaitu Kaimana nol sampah, akan terwujud karena kita semua menyadari kebersihan itu adalah kita, dan kitalah yang akan selalu menjaganya tetap bersih. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Kita lanjut ke manajer program Sinara, Bang Syahlan Mahmud. Mungkin sedikit closing statement akhirnya untuk. Baik, mungkin sebelum saya closing statement, saya mau menyampaikan pesan dari Ketua Pemuda Peduli Lingkungan di Kampung Seram, lalu pesan dari Bapak Imam Kampung Seram dan beberapa tokoh orang tua di Kampung Seram kepada Pak Binsar. Di beberapa pertemuan kemarin, bukan beberapa pertemuan, 2 pertemuan terakhir kemarin,
kami ke Kampung Seram untuk terkait program yang sedang kami lakukan. Nah, itu mereka minta tolong kepada kami untuk kalau bisa truk angkut yang Dinas Lingkungan Hidup punya bisa masuk ke lorong di Kampung Seram paling tidak 1 minggu, mungkin ya minimal 2 atau 3 kali, karena mereka mengeluhkan sekali sampah yang sudah ditaruh di bak-bak sampah itu sampai ada beberapa yang banyak sekali yang memang akhirnya rusak, dan beberapa orang masyarakat buang yang awalnya buang di tempat sampah akhirnya kembali buang ke pantai lagi, sehingga mereka minta tolong kepada kami untuk bisa menyampaikan ini ke Pak Binsar supaya kalau boleh paling tidak 3 kali dalam seminggu, karena saya dengar aktivitasnya kan tiap hari dilakukan angkut sampahnya. Nah, mereka minta kalau bisa ya minimal saja 3 minggu bisa putar ke dalam lorong Kampung Seram, karena ada banyak masyarakat yang menunggu untuk buang sampah di truk-truk pengangkutan. Itu yang pertama, yang pesan yang mau saya sampaikan dari teman-teman di Kampung Seram. Mungkin closing statement saya ingin bilang bahwa sampah tidak akan putus dari aktivitas kita setiap hari. Manusia hidup paling tidak dari data yang KLHK punya itu produksi yang satu orang hasilkan dalam sehari itu adalah 0,07 kg sampah. Sehingga kalau perbandingannya masyarakat dalam kota Kaimana saja yang misalnya jumlahnya adalah 16.000 jiwa, nah itu dalam satu hari kurang lebih 11,2 ton yang akan dihasilkan oleh orang yang ada di kota Kaimana. Bayangkan ketika itu ada dalam siklus itu ada dalam 30 hari, lalu 1 tahun dan beberapa tahun ke depan, atau siklus ini terus berputar dengan aktivitas dan gaya hidup yang seperti itu. Sehingga menjadi penting kiranya untuk kita semua, bukan cuma tadi pemerintah atau kami komunitas kecil yang mulai bergerak, tapi perubahan perilaku sebaiknya memang segera untuk kita semua bisa sadar bahwa sampah itu adalah masalah yang harus segera kita selesaikan. Bukan hanya untuk kesehatan manusia saja, tapi kesehatan ekosistem yang juga ada di sekeliling kita di darat ataupun di laut. Banyak sekali ketemu di laut penyelam atau tamu wisatawan misalnya yang datang berkunjung, ketemu ada penyu yang tersangkut di plastik, di jaring, di sampah-sampah yang ada di laut, atau kedapatan ada sampah plastik di dalam perut ikan atau sampah besi dan lain-lain. Nah, itu tentu kesehatan adalah hal pertama yang berefek ketika kejadian seperti itu semakin buruk, semakin dampaknya semakin besar kepada lingkungan. Nah, saya kira kembali lagi bahwa ini bukan hanya tugas 1 atau 2 orang, ini tugas kita semua. Merubah gaya hidup itu memang bukan sesuatu yang mudah. Mengajak orang untuk tidak menggunakan plastik kresek lalu merubah menjadi menggunakan tote bag atau tas yang satu saja tapi bisa dipakai untuk ulang-ulang kali, itu bukan sesuatu yang mudah. Lalu juga mengubah gaya hidup untuk tidak mengkonsumsi air di botol plastik kemasan sekali pakai tapi tumbler. Nah, itu juga tentu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau di tempat lain mereka sudah mulai untuk melakukan aktivitas itu karena merasa bahwa hal ini saat ini lingkungan tidak lagi berada dalam siklus yang baik-baik saja, tapi ada banyak sekali perubahan ekstrim yang sudah mulai digaungkan oleh dunia. Maka sebaiknya kita di Kaimana yang juga merupakan bagian daripada siklus kehidupan ini juga mulai menjaga bahwa kita tahu bahwa budaya sampah ini bukan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang. Ini adalah budaya yang baru-baru saja kita lakukan. Nah, sehingga kerjasama, kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, dan kita semua saya harap bisa semakin baik. Dan rencana tindak lanjut setelah ini, Pak Binsar, saya masih tetap ingat bahwa ada rencana tindak lanjut setelah ini supaya kita bisa eksekusi sama-sama. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas closing statement-nya. Ada beberapa catatan
yang pertama bahwa perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dalam hal ini Sinara maupun Yayasan Kelestarian Edukasi Keimanan. Nah, itu menjadi rekomendasi. Kemudian berkaitan dengan sampah, maka perlu untuk saling menjaga, sama-sama menjaga sampah, bukan hanya di lingkungan, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Itu saja, pemirsa, sudah kurang lebih 2 jam 23 menit kami menemani Anda dalam program Sirosa edisi Sabtu 4 Juni 2022. Dan kami ucapkan terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Sirosa. Selamat malam.